Iya, perayaan Tahun Baru Imlek untuk tahun 2026 kalau diselaraskan dengan keinginan harapan Bapak Presiden agar menciptakan kerukunan di antara bangsa, maka perayaan Tahun Baru Imlek ini sendiri itu adalah isinya di dalam itu kerukunan di dalam keluarga untuk mempererat kerukunan keluarga guna mencapai hal-hal usaha di luar keluarga. Jadi sebetulnya sangat relevan dengan perayaan Tahun Baru Imlek. Tetapi dan menyambut Tahun Baru ini adalah menandakan Tahun Baru bagi masyarakat Tionghoa yang didasarkan pada ya siklus bulan. Jadi bulan, perputaran bulan. Dan yang paling mendasar juga itu adalah menghormati leluhur. Ya, leluhur itu adalah waktu untuk menghormati leluhur dan mengenang jasa-jasa mereka. Jadi jasa-jasa leluhur, itulah sebabnya orang Tionghoa selalu menaruh foto leluhurnya untuk dihormati. Sekalipun sudah tidak ada di bumi. Ya, jadi penghormatan leluhur adalah hal yang mendasar sekali. Kemudian kebersamaan keluarga. Waktu untuk berkumpul. Yang biasanya sibuk sana-sini, akhirnya waktu untuk berkumpul itu dilaksanakan dalam memperkuat ikatan keluarga seperti harapan Bapak Presiden. Nah, yang lain adalah doa dan harapan. Doa dan harapan adalah waktu untuk berdoa dan berharap agar tahun baru ini, yaitu tahun baru, tahun kuda api, dapat membawa kesejahteraan. Nah, untuk melanjutkan pembicaraan ini, perkenankan saya menyapa dulu kepada seluruh warga masyarakat Tionghoa di Indonesia dan dimanapun berada untuk menyapa kepada mereka Xin Nian Kuai Le. Selamat Tahun Baru Imlek. Yang kedua, kongsi pacai. Semoga selalu memperoleh keberuntungan dan keberkahan. Yang ketiga, Wan Serui. Semoga segala hal yang diinginkan sesuai dengan keinginan kita. Dan yang ketiga, Senti Jiang Kan. Senti Jiang Kan adalah semoga selalu sehat walafiat. Ini yang saya sapa dulu supaya ini adalah tinggi sekali nilainya. Karena mengapa demikian? Tahun Baru Imlek ini sebetulnya sudah ada sejak waktu dinasti Shang. Dinasti Shang di Cina itu tahun 1046 sampai 1600 sebelum Masehi. Saya ulangi, sebelum Masehi. Itu sudah ada upacara akhir tahun. Akhir tahun menghormati dewa dan juga dewa dan leluhur. Menghormati dewa. Dan itu dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Tujuan utamanya adalah syukur atas panen tahun lalu. Jadi syukur atas panen tahun lalu dan juga mohon keberuntungan untuk panen tahun berjalan. Dalam tahun sio tahun kuda api ini. Jadi bersyukur yang lalu dan mohon keberuntungan pada ini. Yang lain lagi, ini adalah Tahun Baru Imlek itu adalah mereka meyakini yang namanya legenda monster namanya Nian. Nian itu adalah tradisi monster laut. Satu monster laut yang kepalanya singa. Kepala singa. Jadi muncul setiap tahun itu untuk memangsa manusia dan ternak. Ya. Kemudian orang jadi mencari jalan supaya monster yang muncul ini jangan kita dimangsa dan ternak kita. Ternyata dia tahu kelemahannya. Kelemahannya apa? Monster Nian ini takut kepada warna merah.
Maka kalau kalian melihat itu, setiap perayaan Tahun Baru Imlek selalu dekorasinya merah semua. Takut ya monster ini. Dan yang kedua, monster ini takut kepada ledakan yang keras. Maka dibuatlah mercun itu. Jadi kalau ada mercun ya mungkin dibebaskanlah supaya monster-monster ini lari terbirit-birit lah. Ya dah. Dan yang ketiga, monster ini takut kepada sinar terang. Maka dibuatlah lampion. Lampion untuk supaya ini. Nah, hal-hal ini bagaimana terbentuknya Tahun Baru Imlek? Jadi penetapan Tahun Baru Imlek itu oleh dinasti Han di China, di Tiongkok sana. Dinasti Han itu tahun 2002 sebelum Masehi sampai tahun 2020 sebelum Masehi, maka Kaisar Wu itu, Kaisar Wu menetapkan penggunaan kalender lunar. Jadi didasarkan perhitungan dasar siklus bulan, merupakan tahun pertama tahun baru Imlek. Jadi dari situ oleh Kaisar Wu. Nah, itulah sejarah, tapi intinya sebetulnya sejarahnya itu adalah bagaimana inti dari sejarah Imlek itu bagaimana meninggalkan yang lama, yaitu kebiasaan buruk, kebiasaan untuk menipu orang, kebiasaan untuk intinya itu, dan juga menyambut tahun baru yang harus bersifat semuanya berubah jadi baik gitu. Kalau ada pertanyaan silakan, tidak apa-apa. Pak, ya. Kita kan tahu Bapak adalah salah satu pengusaha yang sukses, Pak. Ada falsafah Tiongkok yang mempengaruhi setiap langkah Bapak selama ini bagi kita, Pak? Ya, saya sebetulnya kan bisa bertahan 45 tahun berusaha karena saya dididik oleh saya punya laupan, bos besar saya, pengusaha besar yang mendidik saya. Ya, saya tidak usah sebutkan namanya. Itu bekerja sama dengan perusahaannya Bapak Presiden, Pak Harto dan Bu Tien. Dan saya di sana menjadi karyawan akhirnya memimpin perusahaan. Saya diajarkan falsafah dagang setiap jam 4 sore diajarin saya. Jadi guru saya, suhu saya itu. Yang pertama, 1000 teman masih kurang, satu musuh terlampau banyak. Itu yang dipakai Bapak Presiden. Jadi 1000 teman masih kurang, satu musuh sudah terlalu banyak. Mengapa demikian? Kalau kita banyak saudara, kita terjatuh di pinggir jalan, dia lewat, pasti ditolong. Dalam dunia dagang, tolong menolong, bantu membantu, dukung mendukung, itu adalah hal namanya membentuk jaringan bisnis. Tapi kalau musuh, kita akan pusing terus. Yang kedua, minum air harus tahu sumbernya. Harus dipelihara. Jangan dikotorin. Orang yang bantu kita, yang pernah membuat kita maju, orang yang menolong kita, jangan disakiti. Tapi harus dihormati. Pandai-pandailah berterima kasih dalam hidupmu. Sekalipun tidak cocok sesuatu hal, tapi karena kamu sadar bahwa kamu telah ditolong orang, hilangkan perasaan yang tidak baik dan timbulkan hal yang kebaikan pada diri kita. Namanya minum air harus tahu sumbernya. Yang ketiga, mau ikan kecil harus umpannya besar. Mau ikan besar umpannya besar. Jadi orang kira itu sogokan, tidak. Ini soal namanya keunggulan individual, mampu untuk jadi kalau misalnya mau ikan kecil, mau ikan besar tapi umpan besar liwat. Nggak yang nah, itu artinya apa? Kalau kau mau ikan besar tapi masuk jam 10 pagi, pulang jam 2, jangan harap akan ada rezeki besar. Saya sampai saat ini tanya semua karyawan. Saya masuk pernah berapa hari lalu jam 4 subuh. Ini jam 5 subuh. Pulang sore. Saya tidak pernah merasa lelah. Mengapa tidak merasa lelah? Karena hati saya terpelihara.
Saya bukan berpikir jahat kepada sesama. Saya tidak pernah pikir mau mencuri, mau apa segala macam. Pikiran kotor tidak ada. Saya memelihara hati saya karena dari situ berpancar kehidupan. Nah, yang lain lagi, Xiao Chen pucut, Ta Chen pulai. Tidak keluar uang kecil, tidak masuk uang besar. Xiao itu kecil, Xiao Chen. Chen itu uang, Xiao Chen pulai, Xiao Chen pucut, tidak keluar. Ta Chen, Ta itu besar, Chen uang, pulai. Jadi jangan anggap saudara akan bisa memperoleh uang kalau tidak ada jasa. Ini banyak orang mau gratis. Jadi backing pengusaha dapat uang, itu bukan begitu. Ada share dalam bentuk menyelesaikan masalah, masuk saham, kerja bersama, ya itu. Terus yang lain lagi, prinsip dasar bisnis itu saling terbuka, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Nah, banyakkan pengusaha lain, saya tidak sebutin, dia hanya saling terbuka, saling menghormati. Padahal 3 prinsip. Kalau saling terbuka, semua harus dibuka apa yang ada. Nanti kita bicarakan untuk kerjasama. Tapi kalau sudah kerjasama, kita naik perahu, naik kapal, naik perahu, jangan dibocorin. Perahu itu tidak boleh berbuat curang. Yang kedua, mitra kita kalau ada kelemahan, jangan disiarkan di luar. Jangan disiarkan di luar. Nah, satu contoh, di seberang sungai emas bertumpuk sana. Saya bermusuhan sama teman. Udah panjang permusuhan. Tapi waktu sampai di seberang sungai sini, ada emas di sana, perahu hanya satu. Ya kita naik perahu karena tujuan sama. Harus dilepaskan permusuhan. Soal nanti sudah tercapai, kita musuhan lagi. Tapi biasanya kalau sudah makan bersama itu selesai. Jadi selesaikan. Orang Tionghoa itu selalu selesaikan minum kopi dan makan bersama. Nah gitu. Jadi itu beberapa prinsip-prinsip dagang. Nah kemudian kalau kamu tahu singa itu, jangan takut sama singa. Maka orang Tionghoa tidak pernah putus asa. Masuk ke kandangannya supaya kau tahu itu taringnya seberapa jauh. Dan di dalam dunia dagang, tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Itu guru saya bilang. Saya 45 tahun bisa bisnis karena guru saya ini. Namanya fighting spirit. Yang penting kau jangan menipu orang. Nah, itu salah satu. Kau bertanya bagus ini. Sehingga itu yang saya tularkan kepada macam-macam anak pemuda Muhammadiyah, pemuda HMI, Banser Ansor, kemudian PMII, Gerakan Pemuda Kristen, GMKI, Pemuda Katolik PMKRI, IAIN, saya juga datang, saya dirikan Institut Entrepreneur, saya tularkan. Banyak berhasil di Aceh juga. Saya kira itu. Jadi ada prinsip. Nah, tapi pantang. Kalau pengusaha Tionghoa itu enggak perlu pakai tanda terima, kamu pesan barang, tunggu kirim uang dulu, enggak, langsung dikirim. Jaringan sudah terbentuk atas dasar kepercayaan. Jadi basis daripada hubungan dagang orang Tionghoa itu kepercayaan. Sekali tidak jujur, coret. Enggak ada harapan lagi. Ya, jadi jangan sampai menjadi pengusaha atau tidak untung. Jadi rata-rata orang lain itu kalau jadi pengusaha yang penting kita dihormati, oh dia pengusaha. Enggak, bukan gitu. Pengusaha Tionghoa dia tidak berhenti sebelum mencapai keuntungan. Dan itu yang menjiwai saya. Saya tidak berhenti sebelum saya dapat. Saya tidak boleh. Pemenang bukannya tidak pernah kalah, tapi tidak pernah menyerah. Never give up. Nah itu. Wisma kan dibentuk kalau salah tahun 2000 Pak ya. 2000. Ya, masa yang sangat krusial bagi tradisi demokrasi dan pengakuan identitas Tionghoa di Indonesia Pak. Bagaimana Bapak melihat transformasi perayaan Imlek dari tahun 2000 hingga sekarang dalam konteks penerimaan sosial oleh agama ini Pak? Ya, sebelum tahun 2000 itu adalah masa yang krusial bagi masyarakat Tionghoa dan dilarang merayakan tahun baru Imlek di luar rumah. Tapi tahun 2000 Gus Dur dengan peraturannya membebaskan. Kemudian 2003
itu Ibu Mega mengadakan keputusan bahwa itu dijadikan Hari Raya Nasional. Nah, tahun 2000 oleh Bapak Nurkolis Majid, cendekiawan Islam yang sangat nasionalis dan sangat dihormati, mengumpul seluruh yang mewakili agama, 5 agama, Konghucu belum ada waktu itu, dan kami rapat dari Majelis Ulama, dari PGI dan lain-lain, Parisada Hindu Dharma, akhirnya menentukan bahwa kita dirikan BISMA, Wadah Kerukunan Beragama Indonesia. Mengapa dikatakan BISMA? Itu kepanjangannya supaya tidak saling campur antar agama, akidah, teologi tidak saling campur, digelarlah namanya BISMA, Badan Interaksi Sosial Masyarakat, Wadah Kerukunan Beragama Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Jadi kenapa demikian? Supaya tidak saling membahas masalah akidah, teologi maupun kitab suci. Nggak usah. Jadi ini betul-betul mendekatkan manusia yang beragama dalam kerukunan, dalam perbedaan akidah, teologi, agama, werda, dan lain-lain, tetapi kewajiban sosial untuk saling rukun dan damai untuk membangun bangsa. Itu. Jadi ditetapkan oleh Pak Nurkolis Majid demikian. Saat pertama Pak Nurkolis, Ketua Umum, dan saya Sekjen. Jadi itu sangat-sangat, saat itu masa transisi sangat sulit, tetapi ada Bapak Nurkolis Majid, saya panggil dia sebagai kakanda saya dan sangat saya hormati. Saya terharu ini kalau ingat beliau. Beliau itu adalah orang cendekiawan Islam yang sangat luar biasa. Luar biasa. Dia mau membangun negara ini dengan rukun dan damai. Dan itu menjiwai saya sampai saya tetap mengabdi di Wadah Kerukunan Beragama Indonesia. Ada nggak peran khusus dari BISMA dalam rangka menjembatani dialog antar iman saat Imlek mulai dirayakan secara terbuka di era reformasi? Sebetulnya tidak usah didialogkan karena semua agama sudah mengajarkan persaudaraan, kebaikan. Tidak ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Bahwa interpretasi orang bahwa ada agama ini, enggak lah. Itu dia mau-maunya aja. Jangan dibikinkan itu. Sebab apa? Kitab suci, Al-Quran, Al-Hadis, Sunnah Rasul, Injil, Alkitab, kemudian Werda, maupun kitab Buddha, Konghucu, itu sudah dianggap suci, sakral, dan terbaik bagi pemeluknya. Diyakini itu adalah hal yang sangat suci. Jadi jangan bahas lagi kitab suci. Saya menentang orang yang mengkaji-kaji di televisi itu. Saya menentang keras. Saya minta Bapak Presiden hentikan itu. Ini benih perpecahan. Tidak boleh. Sudah suci, sakral. Yang kurang di bangsa ini adalah terkait, misalnya saja, terkait dengan di Islam itu hablum minallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada komponen di sana hablum minannas, mendekatkan diri kepada sesama, yang komponennya ke bawah itu adalah membangun persaudaraan, ukhuwah Islamiyah antar Islam, ukhuwah wataniyah antar sesama anak bangsa, dan yang terakhir ini ukhuwah insaniyah basariyah, semua insan. Dijawab oleh Kristen Katolik, kami mengasihi sesama manusia. Jadi Kristen Katolik bukan mengasihi Kristen Katolik aja, sesama manusia. Saat seorang yang Nasrani, Kristen Katolik, eksklusif sikapnya, dia hanya respect dan sayang kepada sesama Katolik dan Kristen. Saat yang sama dia lagi melanggar hukum-hukum kedua ini. Disambut lagi oleh Hindu, Wasudaiwa Kutumbakam. Semua manusia di dunia ini bersaudara karena minum air sumber sama, berdiam di planet sama, dan menghirup udara sama. Semua manusia bersaudara. Nah, disambut dengan Buddha, tujuan akhir orang Buddha yaitu mencapai penerangan sempurna supaya memiliki cinta kasih, supaya sanggup menolong saudaranya, terutama yang susah. Persaudaraan. Nah, kalau Konghucu, 4 penjuru lautan manusia bersaudara. Jadi sebetulnya udahlah nggak usah saling hina menghina, bangun persaudaraan aja, bangun ukhuwah. Ya,
Nah, konsep kerukunan itu sudah ada ditetapkan, yaitu kerukunan internal agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Rukun internal dulu. Yang kedua, kerukunan antar agama yang berbeda. Misalnya Islam, Kristen, rukun. Dan yang ketiga, kerukunan antar agama yang berbeda dan pemerintah. Tidak mungkin tanpa pemerintah, karena pemerintah adalah pemerintah yang memegang kekuasaan untuk menegakkan aturan dan membina agama. Nah, jadi perjalanan yang dilakukan pemerintah sampai saat ini tentang pembinaan agama, menurut saya sudah sangat bagus. Bahwa ada celah sana sini kekurangan, biasa, itu kelayakan manusia yang tidak sadar dan kurang pendidikan agama. Ada yang lain? Ya, Pak. Kan kalau bicara Imlek, bicara hari raya agama itu kan di Indonesia itu dekat kita ya. Ini ada dua pertanyaan. Banyak libur. Nah ini dampaknya dengan pengusaha seperti apa? Ini pertanyaan pertama. Kalau banyak libur, Imlek pasti libur, Idul Fitri libur, Natal libur, dan libur. Yang kedua, Pak, di Indonesia itu perayaan agama dan orang beragama begitu bergabung kita, gitu ya. Tetapi tidak seiring dengan moralitas yang ada, Pak. Nah ini menurut Bapak, ada yang kurang di mana nih? Kurang di mana? Itu Pak. Baik, banyaknya hari libur nasional adalah bagian dari keputusan yang telah dipertimbangkan baik oleh pemerintah dari berbagai segi. Dari segi pengusaha, dari segi pekerja, dari segi... Karena bangsa kita ini terlalu lelah. Banyak, mayoritas orang lelah berjalan, main ojek, ojol, apa segala macam. Perlulah dia istirahat, ya kan? Dan hari libur nasional yang banyak, jangan dianggap itu sudah dapat mengancam kemajuan atau apapun peningkatan ekonomi, tetapi itu adalah sudah dipertimbangkan secara matang dari secara komprehensif oleh pemerintah. Yang kedua, antara dasolen dasain seharusnya menurut ajaran agama, tapi kenyataannya bagaimana? Mengapa hal itu hilang? Ada beberapa aspek. Dia kurang mendalami esensi sesungguhnya dari agama itu. Terkait dengan perlunya menyebarkan kebaikan. Karena sesungguhnya agama hanya dua perintah. Sebarkan kebaikan terus-menerus dalam hidupmu. Jangan berhenti. Dan berhentilah berbuat jahat. Dan jangan ulangi perbuatan jahat. Barulah ada prinsip-prinsip lain yang terkait dengan kitab suci. Itu sebetulnya perintah. Tapi pada saat dia lupa, dia akan lupa. Kenapa dia bisa lupa? Bisa saja dia diperlakukan semena-mena, tidak adil oleh hukum. Yang kedua, dia sedang no hope. Tidak ada lagi pengharapan untuk membiayai hidup keluarga dan dirinya. Maka dia terjerumus pada kata-kata yang menyerang. Kata-kata yang sebetulnya dia tidak sadar tidak baik. Tetapi itu bukan kemauan dia, karena situasi membentuk dia. Dan yang ketiga adalah ada upaya untuk membentuk komunitas, seolah-olah komunitas ini lebih baik, baik internal agama maupun dengan antar agama. Itu, jadi berusahalah rukun dalam perbedaan akidah, rukun dalam perbedaan teolog maupun ajaran agama. Rukun dalam perbedaan itu adalah indah. Jadi apa harapan dan keinginan Bapak sendiri di tahun baru Imlek 2577 dan Cap Gomeh dalam kerukunan beragama dalam IKN? Ya, tentu masyarakat Tionghoa yang merayakan di Indonesia seluruhnya dan juga yang berada di luar negeri, ya tentu pengharapan kita untuk masyarakat Tionghoa di Indonesia tetaplah berperan dalam pembangunan nasional. Dukung Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh program pemerintah. Hindari berbuat hal-hal yang bisa menyengsarakan rakyat. Perilaku lama sesuai dengan tujuan Imlek ini, meninggalkan hal keburukan untuk menghadapi hal kebaikan. Tinggalkan hal yang buruk dan lakukan hal yang baik. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Tionghoa yang merayakan Imlek, sekali lagi saya sampaikan semoga seluruh
masyarakat Tionghoa dimanapun berada selalu sehat walafiat. Selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kongsi percaya, sin yen kuai le, wan serui, nyen nyen yui.